Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Asmara Gen Z dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Asmara Gen Z yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan membahas mengenai sebuah hal yang cukup menarik, dimana di episode sebelumnya Haruna berubah menjadi Blade. Lalu sebenarnya apa yang terjadi sehingga membuat Haruna berubah menjadi Blade? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, di episode sebelumnya kita semua dibuat terkejut dengan adanya sisi lain dalam diri Haruna. Dulu dia hanyalah Haruna, sekarang ada sisi lain yang muncul. Ada dua kemungkinan besar dalam ceritanya. Yang pertama, kalau mungkin memang AGZ sedang membangun Blade sebagai identitas yang berbeda. Adegan ini bisa menjadi sebuah tanda bahwa terjadi peralihan kontrol, di mana Haruna mungkin tidak sadar sepenuhnya ketika Blade mengambil alih. Setelah keadaan kembali normal, mungkin Haruna bisa bingung, ucapan yang tidak nyambung, kelelahan, atau bahkan tidak mengingat seluruh kejadian. Bukan berarti setiap perilaku seperti ini otomatis DID. Secara medis, kita belum punya cukup informasi untuk menyimpulkan diagnosis. Tapi secara storytelling, pola ini sangat cocok dengan konsep disosialisasi. Yang kedua, ini menurutku bahkan lebih menarik. Blade mungkin selama ini berfungsi sebagai mode bertahan hidup, sementara Haruna mungkin adalah jati diri yang sebenarnya. Ketika emosinya mencapai titik tertentu, tekanan, kehilangan kontrol, Blade akan muncul dan menjadi agresif. Itu adalah respon dari tubuh yang kelelahan, dan ketika nanti semuanya sudah kembali kondusif, Blade akan kembali menjadi Haruna. Jadi tubuh Haruna seperti sedang menjalankan mekanisme yang sudah terbentuk sejak masa Dominic. Kadang yang kita lihat hanya satu sisi dari seseorang, sedangkan sisi lainnya bersembunyi di dalam luka yang sama. Dan kini Haruna dan Blade benar-benar ada dalam saat. Lalu kemudian, kenapa Blade sampai terbangun? Ini juga bisa menjadi clue bahwa perubahan tersebut sangat menguras fisik dan mental Haruna. Kalau sebelumnya dia berada dalam kondisi hiperaktif atau agresif, kemudian bicara kalau dia sedang kacau dan akhirnya tumbang. Penulis mungkin sedang menunjukkan kontras ekstrem antara kondisi Haruna saat Blade muncul dengan kondisi Haruna setelahnya. Dan Ken yang menemukan Haruna dalam keadaan seperti itu bisa menjadi orang yang mulai menyadari ini bukan Haruna yang biasanya. Dan kalau suatu saat Haruna mulai mengalami blank, tidak mengingat apa yang dia lakukan atau orang-orang di sekitarnya, menemukan bukti bahwa dia melakukan sesuatu ketika dirinya tidak sadar. Ini akan menjadi clue yang jauh lebih besar bahwa penulis memang sedang membawa storytelling ini ke arah disosialisasi, identitas yang terfragmentasi.
Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Asmara Genzi. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Namun di sini ada beberapa kesimpulan di mana menurut Mimin, Haruna memang sudah kembali secara sadar, tapi Blade belum benar-benar pergi. Dominic sudah tidak mengontrol Haruna secara langsung, namun sesuatu yang terbentuk selama Haruna berada di bawah kendali Dominic masih hidup dalam dirinya. Jadi konflik bukan apakah Haruna akan kembali menjadi Blade, melainkan apakah Blade akan muncul lagi ketika Haruna kehilangan kendali. Nah, di sini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat, di mana ada alter ego dan juga disosiasi. Di mana alter ego ini adalah sebuah persona atau sisi diri lain yang sengaja atau sadar dikembangkan, tidak otomatis gangguan mental. Sementara disosiasi adalah pemisahan dalam pengalaman diri, ingatan, emosi, atau kontrol perilaku. Ini lebih luas dan juga kompleks. Jika Blade muncul tanpa kehendak Haruna, mengambil alih perilaku dan Haruna bingung atau tidak ingat, sehingga Haruna benar-benar tidak mengingat apapun, mendekati identitas disosiatif. Namun dari adegan yang ada belum cukup untuk menyimpulkan Haruna mengalami DID. Ini masih bisa representasi fisik tentang trauma dan juga mekanisme pertahanan. Nah, di sini Rose ternyata tanpa sadar mengguncang Blade, di mana Haruna setelah selesai bersih-bersih kulkas dan hendak pulang, mendengar obrolan Rose dan Mohan tentang perasaan Rose. Topik itu menyentuh 3 orang penting dalam hidup Haruna. Axel, orang yang sangat Haruna pedulikan. Ken, sahabat dekat yang selalu ada untuknya. Dan Fatah, seorang yang punya tempat spesial dalam hidup Haruna. Haruna pernah berusaha memastikan Axel tetap bersama dengan Rose. Dan ucapan itu mungkin mengguncang batin Haruna. Aku sebenarnya memilih siapa? Bisa jadi yang terguncang bukan hanya Rose. Namun respon Ken yang mengatakan Haruna, kalau Blade datang lagi, lo boleh ke tempat gue kapanpun, nanti sofanya bisa gue kosongin. Itu adalah sebuah hal yang cukup membuat Haruna menjadi jauh lebih tenang. Nah, di sini ada sebuah analisa di mana Haruna mungkin merasa kehilangan kontrol ketika Rose sendiri belum tahu isi hatinya. Ia sudah berusaha menjaga Rose nyaman dengan Ken dan memiliki tempat khusus untuk Fatah. Ketika usahanya tidak bisa mengontrol situasi, Blade muncul sebagai respon ekstrem. Haruna terlalu peduli, ia takut Axel kecewa. Blade adalah sisi yang tidak berpikir panjang, lebih agresif, impulsif, dan tidak takut membuat keributan. Kesimpulannya, Blade bukan Haruna yang jahat, melainkan sisi yang mengambil alih ketika Haruna sendiri sudah tidak mampu menanggung semuanya. Semakin banyak hal yang menyangkut Rose, Axel, Ken, dan Fatah, semakin besar potensi konflik internal Haruna. Pertanyaan besarnya bukan lagi kapan Blade muncul, tapi apa sebenarnya yang sedang dirasakan Haruna sampai Blade merasa harus muncul untuk mengambil alih. Wah, benar-benar sebuah hal yang cukup menarik dan
tentunya ini adalah sebuah hal yang mungkin ditunggu-tunggu. Bisa jadi dua kepribadian ini akan sering bergantian. Ketika nanti Haruna benar-benar berada dalam sebuah situasi yang memang memaksa Haruna untuk benar-benar bertahan, Blade akan muncul dan akan menjadi hal yang mungkin bisa menyelamatkan Haruna dari situasi tersebut. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Asmara Gensi New Era yang akan tayang setiap hari pukul 17.00 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Asmara Gensi. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.